Saya Rizky Intansari dengan NIM A1C317013 dari Pendidikan Fisika Reguler A 2017 Universitas Jambi. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat GUI pada MATLAB. Di sini MATLAB yang saya gunakan yaitu versi 2016A. Tentunya saya akan membuat GUI dalam penerapan fisika yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, langsung saja untuk membuat GUI gerak lurus berubah beraturan dengan MATLAB, kita buka aplikasi MATLAB-nya dengan cara klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan dari MATLAB R 2016A. Untuk membuat GUI, caranya klik command window, tulis GUID, lalu di enter. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada create new GUI dan open existing GUI. Nah, karena kita ingin membuat GUI dari awal, kita pilih yang create new GUI, lalu pilih blank GUI, lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari GUID MATLAB 2016. Yang ini adalah prompt atau lembar kerja yang akan kita buat. Ini dapat diperbesar dan diperkecil dengan cara mengklik ujungnya ini, kita klik 2 kali, kita tahan, lalu kita geser seperti ini untuk memperbesar atau memperkecilnya. Nah, ini adalah handles yang ada pada GUI MATLAB. Di sini ada select, yaitu berfungsi untuk memilih atau menggeser dari handle-handle yang lain. Lalu ada push button. Push button ini adalah tombol yang jika ditekan akan menghasilkan tindakan jika kita klik. Lalu slider. Slider ini adalah jika kita menginginkan inputan nilai tidak menggunakan keyboard, maka kita menggunakan slider dengan cara menggeser dari slider itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu radio button. Radio button ini berfungsi untuk memilih atau menandai satu pilihan dari beberapa pilihan. Handles checkbox yaitu berfungsi untuk menyediakan beberapa pilihan mandiri. Lalu edit text yaitu berfungsi untuk menampilkan tulisan atau teks yang akan kita gunakan. Static text sama seperti edit text yaitu untuk menampilkan teks atau tulisan yang akan kita modifikasi. Pop-up menu. Pop-up menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar pilihan yang telah kita buat. Listbox yaitu berfungsi untuk tempat input maupun output. Selanjutnya yaitu toggle button yaitu berfungsi untuk sebenarnya sama seperti push button, hanya saja perbedaannya kalau toggle button ini jika ditekan tombol tidak akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya table yaitu berfungsi untuk membuat tabel pada GUI. Axis yaitu berfungsi untuk membuat grafik atau plot. Panel yaitu berfungsi untuk sama seperti button group, tetapi kalau panel ini tidak untuk fungsi. Nah, button group itu sendiri yaitu berfungsi untuk kotak tertutup yang akan kita gunakan untuk mengelompokkan kontrol-kontrol yang berhubungan. Lalu Active X Control yaitu berfungsi untuk mengkonekkan database. Nah, langsung saja untuk membuat GUI gerak lurus berubah beraturan. Di sini saya menggunakan
Untuk membuat judulnya, saya menggunakan static text. Dengan cara mengklik static text, lalu mendragnya pada form ini. Nah, ini untuk mengeditnya, yaitu bisa dengan cara klik 2 kali atau klik kanan, lalu pilih Property Inspector. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari Property Inspector. Nah, untuk merubah background color-nya, itu kita rubah dengan cara klik ini, lalu kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Nah, lalu untuk membuat judulnya, kita menulisnya pada string, kita hapus, kita tulis gerak lurus berubah. Nah, untuk merubah tulisannya, kita dengan cara mengklik font name, ini kita rubah menjadi Times New Roman. Lalu ukurannya kita rubah dengan menggunakan pilihan font size. Di sini saya ganti menjadi 14. Lalu untuk merubah font weight-nya, saya akan membuat judulnya menjadi bold. Saya pilih bold. Lalu jika sudah, close. Nah, sudah berubah. Ini bisa kita geser lagi. Selanjutnya, saya ambil static text lagi untuk nama dan saya. Kita ubah lagi melalui inspektor, sama seperti tadi, ubah background color-nya, ubah menjadi biru. Lalu di sini kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya saya ubah menjadi 12. Nah, di sini untuk merubah static text-nya, kita rubah di string, nama, lalu kita close. Untuk kebesaran bisa kita kecilkan ukurannya. Nah, di sini saya akan menggunakan handles dari button group. Saya akan menggunakan 3 buah dari button group. Yang pertama itu untuk nilai inputnya, yang kedua untuk outputnya, sedangkan yang ketiga itu untuk operasi yang akan digunakan untuk mengeksekusi dari GUI ini. Nah, untuk inputnya saya menggunakan 3 buah static text. Ukurannya bisa disesuaikan, terserah kita. Besaran bisa dikecilkan lagi. Untuk mempermudah, saya akan mengganti dari
lagi terhadap GLBB. Di sini ada GLB secara umum, kita rubah menjadi GLBB secara umum. Enter. Kita lebarkan. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah static text juga untuk komponen apa saja yang akan dicari. Lalu ada 3 buah static text juga menentukan nilai outputnya nanti. Nah, ini static text lagi. Satuannya. Lalu kita pilih lagi. Kita lebarkan. Nah, ini kita pilih static text lagi. Dimana pada GLBB itu kan ada 3 penerapan, yaitu ada vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan gerak dan bebas. Di sini saya buat sini. Saya membutuhkan 4 buah panel. Teksnya reset, pilih lagi. Jadi kita aplikasikan menjadi tidak ada ukurannya. Lalu kita pilih panel lagi. Lalu kita pilih static text. 3 buah static text lagi. 13. Buah lagi. Untuk yang ini tidak kita butuhkan 3 static text, langsung saja kita paste, mempercepat. Lalu kita copy edit text, kita paste di textnya sebanyak 3 buah. Static textnya kita paste lagi sebanyak 3 buah. Nah, bentuk yang selanjutnya kita lebarkan saja sampai itu kita taruh di sini. Kita ganti dari background colornya menjadi orange dengan cara seperti ini. Kita ganti button hurufnya menjadi kita enter, lalu kita close. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah
push button untuk mengeksekusi dari GUI ini. Push button yang pertama itu untuk menghitung, yang kedua untuk menghapus, dan yang ketiga untuk keluar, untuk menutup dari GUI yang telah dibuat. Nah, lalu saya akan membuat output dari grafik. Saya pilih axis di sini, nanti saya akan tampilkan grafik. Nah, untuk perakitannya ini diklik, kita geser, kita geser, misalnya kita menjadi 20. Kita enter, kita taruh tengah. Untuk mengganti background dari layar bagian ini, kita klik 2 kali pada layar tadi. Nah, untuk menggantinya kita ganti di color, ganti menjadi di warna sudah. Nah, sudah terganti seperti ini. Lalu kita editor satu di slide text ini, saya input yang akan saya buat yaitu yang pertama pada kata awal. Langsung untuk menggantinya saya pilih string, saya tulis kecepatan awal, misalnya saya tetap yang 8, backgroundnya saya ganti menjadi warna putih. Oke, lalu di close. Lalu yang kedua ini ada waktu, caranya sama seperti tadi, mengubahnya di pilihan string, kita hapus efeknya lalu tulis waktu, backgroundnya saya ganti juga menjadi warna putih. Oke, langsung di close. Yang ketiga sama, ini saya ganti seperti teksnya menjadi percepatan. Enter, kita background colornya menjadi warna putih. Oke, close. Nah, untuk nilai input yang akan kita tulis nanti akan kita tulis di edit text 3 buah ini. Nah, ini ukurannya masih beda, kita gunakan dulu. Untuk yang pertama, langsung saja pada edit text ini kita hapus biar nanti kita kembali di sini. Ini saya ganti ukurannya jadi 10, backgroundnya saya tetap warna putih. Saya ulang tulisan teksnya, misalnya ini juga saya hapus teksnya, ganti ukurannya menjadi 10 juga, enter, close. Untuk yang ketiga sama, saya hapus teks ini, enter, ubah ukurannya menjadi 10 juga. Nah, untuk start text ini saya ingin membuat satuan dari kecepatan awal, yaitu meter per second. Enter, backgroundnya saya ganti menjadi warna putih, lalu oke, close. Ini juga saya ganti satuan dari waktu yaitu second atau simbolnya S. Langsung saya ganti backgroundnya menjadi warna putih, close. Ini juga satuan dari kecepatan yaitu meter per second kuadrat. Backgroundnya diganti menjadi warna putih. Oke. Ini tadi paling enter, lalu di close. Nah, untuk merubah ukurannya kliknya, lalu yang galeri secara umum ini di sini yang akan saya buat yaitu untuk mencari jarak. Ukurannya saya buat 10. Di sini saya hapus jarak, lalu di close. Yang kedua yaitu untuk menentukan kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Lalu digantikan menjadi 10, backgroundnya saya ganti menjadi warna putih, agak sama seperti ini. Lalu ini kita geser ke bagian bagian. Di sini geser. Ini kita ganti, kita pilih lalu kita ganti menjadi warna putih. Lalu menjadi ukuran 10. Disininya kita ubah menjadi grafik. Kita lihat kecepatan akhir kuadrat. Kita enter, lalu kita close. Ini kita samakan ukurannya. Lalu pada editasi ini sama seperti input, ini untuk menampilkan hasil outputnya tersebut. Kita hapus saja di stringnya ini.
minimum, ukurannya kita rubah menjadi 10, enter, lalu kita pilih. Sama, kita hapus listingnya ini, kita rubah menjadi 10, plus, kita geser, kita samakan, tapi dua kali lagi, pada sini kita hapus lagi, enter, kita samakan seperti yang lain, rubah menjadi 10, lalu pada study test ini saya akan juga study test ini menjadi satuan dari jarak meter. Saya ganti menjadi 10, lalu backgroundnya saya ganti menjadi warna putih. Oke, lalu close. Lalu sekarang aja sebelum ini kita ganti study test ini menjadi satuan dari kecepatan akhir yang menurut sekon. Enter, lalu backgroundnya menjadi 10, tinggal backgroundnya menjadi warna putih. Oke, kita close. Oke, ini sama. Kita rubah stringnya menjadi satu. Kita rubah ukurannya yaitu 10, lalu kita kentalannya menjadi putih. Kita close, kita rubah ukurannya, kita samakan, kita rubah, kita samakan. Lalu untuk yang panel ini kita klik panel, kita klik 2 kali. Nah, pada panel ini kita ganti tipe-nya gerak vertikal ke atas. Enter. Ini untuk warna hijaunya dan kelihatan. Yang sama kita lanjut lagi. Kita tadi menjadi 10. Set. Kita buat. Enter. Oke, di sebelumnya ada yang bersamaan. Kita buat menjadi 10. Lalu kita buat. Kita close. Teks yang ini kita ganti menjadi dalam kecepatan ke atas yang akan dicari yaitu ketinggian, kecepatan akhir, dan kecepatan akhir. Tulis ketinggian, kita enter, kita 10, kita ganti background color menjadi warna putih, kita oke, kita close. Lalu yang kedua, study text-nya kita ganti untuk mencari kecepatan akhir, kita enter, kita ganti ukurannya sama seperti tadi, ukuran 10, kita ganti background color-nya warna putih, lalu oke, di close. Kita rubah, ini tadi masih bersama. Ini kita geser, study text-nya dulu kita geser, kita besarkan. Yang study text kedua yaitu untuk mencari kecepatan akhir kuadrat. Kita enter, lalu kita coba menjadi 10, enter, background kita ganti juga di warna putih, ada stasiun yang lain, kita close, lalu ukurannya kita samakan seperti yang lain, kita geser, di teksnya kita geser terlebih dulu, ini kita ulangi lagi. Ini kita hapus tulisan teksnya, lalu backgroundnya 10, dan selanjutnya juga kita hapus tulisan teksnya, kita ganti menjadi 10, dan selanjutnya ini terus dari tulisan lagi, lalu ini juga kita hapus 10, tulisan kita ganti 10, kita enter, kita samakan lagi. Ini untuk satuan juga, satuan pilihan digunakan, kita ganti 10, nanti background colornya diganti warna putih, oke, lalu kita close. Study text ini kita geser lagi, di sini study text ini misalnya kita masukkan dulu, dan kita klik, kita rubah background jadi putih, oke, background lagi. Memang harus sabar membuatnya, karena banyak kita gantikan di meter pascal. Kita geser lagi di sini, satuannya sama, sekarang kita ganti ukurannya menjadi 10, jangan lupa diganti background colornya menjadi warna putih, terus kita close. Nah, untuk panggilan ketiga ini saya akan membuat
kita ganti tolnya, kita lalu buat menjadi gerak vertikal ke bawah. Kita ganti ukurannya menjadi 10. Ntar kita convert-nya kita ganti jadi bold, agar tulisnya bold, lalu kita close seperti ini. Nah, di teksnya terlalu dekat, kita pindahkan. Teks ini kita klik, kita ubah di ground color di warna putih, tulisannya kita ubah di 10. Di screen-nya ini kita ganti menjadi ketinggian juga, karena pada gerak vertikal ke bawah itu kita juga mencari sama seperti vertikal ke atas, hanya saja beda pengoperasian. Kalau vertikal ke atas itu rumusnya ditambah, sedangkan kalau vertikal ke bawah itu ditambah, sedangkan vertikal ke atas itu dikurang. Hal itu dikarenakan vertikal ke bawah itu syarat dengan gravitasi, sedangkan kalau vertikal ke atas itu terlalu dengan gravitasi, sehingga pengoperasian nanti kurang. Kita ganti ke kecepatan akhir, kita enter, kita ganti menjadi 10, background colornya diganti menjadi warna putih, kita oke, lalu close sektor, kita geser karena ukurannya kita panjangkan. Dan ini juga kita ganti background colornya menjadi warna putih, oke, kita ubah ukurannya menjadi 10, kita ganti menjadi dari kesini menjadi kecepatan akhir kuadrat, kita enter, lalu kita close sektornya, kita ubah ini, kita panjangkan. Kita ubah, harus hati-hati makanya kita panjangkan lagi. Di sini dari sini kita ubah ukurannya dari 10, lalu kita hapus tulisan edit text-nya, kita hapus, kita enter, kita close. Begitu pun selanjutnya kita hapus, kita enter, kita close sektornya. Selanjutnya juga kita hapus stringnya teks ini, kita ubah ukuran menjadi 10, kita enter, kita close, lalu sorry teks ini untuk ukurannya kita ganti 10, satuan dari ketinggian itu adalah meter, langsung saja kita ganti juga ukuran warna putih, close, kita ubah satuannya menjadi meter persegi kuadrat, ukurannya kita ubah 10, kita enter. Untuk singkat ini langsung saja saya hapus, ini saya copy, saya paste. Nah, untuk ini juga saya ganti backgroundnya, ganti ukuran jadi 10, untuk mencari ketinggian juga pada ketinggian. Langsung saja close, kita rubah tulisan yang ini menjadi gerak jatuh bebas, klik panelnya, kita ganti di kolomnya, kita hapus panelnya menjadi gerak jatuh bebas, kita enter, kita rubah ukurannya menjadi 10, kita rubah convert-nya menjadi bold, close. Dan ini kita rubah juga menjadi kecepatan akhir 10, kita ganti, kita oke, kita close, ini kita geser, ini kita rubah ukurannya dan datang. Dan ini langsung saja saya hapus, saya copy dari yang atas, saya copy, saya paste, saya taruh ke bawah untuk mencari kecepatan akhir. Nah, rubah edit text-nya, ini dihapus, kita kosongkan saja, lalu kita ubah ukuran menjadi 10, enter, dan ini sama, kita ubah ukurannya menjadi 10, kita hapus, kita enter, dan ini sama, ubah ukurannya menjadi 10 agar serasi dengan yang lain, kita hapus stringnya. Nah, lalu ini langsung saja saya copy nanti dari yang atas ini, saya copy, saya pastikan, lalu digeser yang satuan juga, saya copy, saya paste 2 kali untuk kecepatan akhir dan kecepatan akhir kuadrat.
Nah, jika sudah, untuk yang ini, usahakan pertama, yaitu kita ganti di stringnya ini menjadi eksekusi hitung, warna 10. Ini saya ubah menjadi warna sama sekali dari biru. Close. Yang kedua, saya akan buat eksekusi untuk menghapus, ganti ukurannya menjadi 10. Ini diubah menjadi warna biru, lalu di close. Lalu ini sudah diganti sesuatu string ini, kita ganti eksekusi perintah untuk keluar. Kita ganti ukurannya menjadi 10. Kita enter, kita ubah backgroundnya menjadi warna biru juga. Kita close. Untuk mengubah ukuran inputnya kita ganti saja menjadi 10, lalu kita bold, kita close ini juga agar terlihat lebih jelas. Kita ganti 10, kita bold, ya eksekusi juga kita ganti menjadi 10, lalu kita bold, lalu kita close. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba save terlebih dahulu. Nah, lalu pilih di mana kalian akan meletakkan file yang kalian simpan. Kalau saya sudah ke user. Kita di sini. Kita ganti tulisan judulnya gerak GLDB. Untuk membuat tulisan kita tidak bisa menggunakan spasi. Untuk membuat spasi kita gunakan underscore GLDB Rizky Intansari. Jika sudah, kita save saja. Nah, untuk merapikannya lagi, kita rapikan dulu sebelum kita eksekusi pembuatan kodenya. Nah, ini akan muncul kode setelah kita change folder. Akan muncul kodenya ini. Ini adalah tampilannya setelah kita run tadi. Kita minus dulu. Nah, untuk membuat perintahnya ini, kita coba panggil push button yang pertama. Eksekusi yang pertama kita klik kanan, lalu kita pilih view callback. Kita klik callback. Kita akan memanggil dari address push button. Nah, di sini yaitu perintah dari push button. Kita langsung saja mulai membuat codingnya. Untuk yang pertama, kita buat renal sama dengan SPR ya, handles. Nah, handles ini disesuaikan dengan menggunakan handles berapa. Di sini saya menggunakan edit 1, edit 2, dan edit 3 untuk inputnya. Langsung saja edit 1 string. Kita tutup kurung. Perintah ini digunakan untuk mengubah atau mengangkat nilai string pada kotak edit 1 yang akan dikonversikan ke numeric. Selanjutnya, setelah P0, untuk mempercepat kita copy saja. Untuk waktu, saya singkat menjadi T. Handles yang digunakan adalah edit 2, jangan lupa ganti. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu kecepatan. Handles yang dipakai yaitu edit 3. Setelah itu, membuat T1 sama dengan line space 0,T. Nah, kenapa saya menggunakan T1? Ini line space ini berfungsi untuk membuat rentang untuk pembuatan grafik yang akan ditampilkan nantinya, sehingga memerlukan bantuan T1 line space 0 rentang 0 sampai T. Nah, langsung saja diketahui lagi yaitu gravitasi saya singkat G, nilainya 10, jadi koma, lalu F1 ini adalah jarak awal T1, rumusnya P0 dikali T1 ditambah 1/2 dikali A dikali T1 dikali jangan lupa T1 kuadrat. Lalu saya tulis sendiri rumus jarak pada gerak vertikal gerak GLBB secara umum yaitu S sama dengan P0 dikali sama seperti tadi, tapi hanya menggunakan nilai T saja agar nilainya pasti. Kalau yang S1 ini saya menggunakan T1 ini karena saya nantinya akan membuat grafik yaitu hubungan antara jarak dengan waktu, sehingga untuk grafik itu sendiri dia tidak bisa menggunakan nilai pasti, sehingga kita harus memerlukan sebuah nilai iterasi untuk membuat grafik itu. Jadi saya buat T1 dan di sini saya buat langsung sesuai dengan rumus GLBB secara umum. Rumus P0 T ditambah ke tengah dikali A dikali T kuadrat. Lalu untuk mencari VT sama dengan
P0 ditambah A dikali T. Kita enter. Lalu untuk mencari PT kuadrat, yaitu PT 1 PT 2 sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, lalu untuk mencari dari rumus gerak vertikal ke atas, ini saya copy saja biar lebih cepat. Saya ganti S-nya ini menjadi HA. Kenapa saya semakan HA? Karena nanti di sini akan untuk vertikal ke atas agar simbolnya tidak sama. Hanya kita ganti G. Vertikal ke atas itu rumusnya dikurang, ini juga terlingkar, dan ini juga. Lalu kita ganti menjadi G, S-nya kita ganti H. Ini PTA agar nanti tidak salah pengkoordinatnya. Untuk mempermudah saja, langsung saja saya copy untuk mencari pada GL gerak vertikal ke bawah. Saya ganti jadi HB, P0T. Ini pengoperasiannya diganti menjadi ditambah PTB. Nah, ini PTB juga, PTB juga, yang lupa ganti ditambah. Lalu untuk gerak jatuh bebas juga sama, saya langsung copy paste saja yang tadi. Saya ganti menjadi HJB, itu adalah ketinggian jatuh bebas. Kalau ketinggian jatuh bebas rumusnya itu hanya setengah G kali T dikuadratkan, karena dia tidak mempunyai kecepatan awal. Langsung kita hapus. Nah, setelah rumus-rumusnya telah dibuat, lalu untuk memanggil perintah tulisan yang akan di output yang akan dikeluarkan nanti, kita buat set perintah set angles. Kita lihat berapa saja digunakan. Ada edit 4, edit 5, edit 6, edit 8, edit 9, edit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita melihatnya di sini 7 pada teks ini. Kita langsung saja, kecuali edit 7. Di sini edit 4. String dari PT copy edit 6 mencari PT 2, lalu copy lagi PTA. Lihat handle putaran basis itu ZPCA klik otomatis. Ini rentang dari 0 otomatis untuk nilai x-nya. Lalu nilainya untuk y-nya yaitu ada sampai ini rentang 0 sampai S. Kita cek dulu ini rentang. Nah, di sini saya akan buat grafik dari
langsung dikopi saja. Untuk membuat font size-nya, ini saya buat 10. Ini dia labelnya. Untuk cara satuannya meter. Koma. Ya tadi font size-nya dari 10. Ini saya ganti saja menjadi waktu dari jelas. Lalu N. Nah, ini adalah untuk perintah pada push button. Untuk mencetnya langsung saja kita coba. Kita coba run. Akan muncul tampilan seperti ini hasil dari yang kita buat tadi. Kita misalkan kecepatan awalnya 10, waktunya kita buat 2, kecepatannya buat 5. Lalu eksekusi kita klik hitung. Nah, lalu akan muncul nilai output dari masing-masing yang dicari. Nah, untuk membuktikannya apakah hasil tersebut betul, saya juga telah membuktikannya, telah mencarinya dengan cara manual, yaitu seperti ini, sama seperti tadi, diketahuinya 10, waktunya 2, kecepatannya 5, jaraknya tuh 30, VT kuadratnya 400, VT-nya adalah 20 meter per sekon. Kita lihat sama. Untuk dari vertikal ke atas itu ada hanya 0, VT-nya min 10, VT kuadratnya 100, sama seperti tadi. Vertikal ke bawahnya, VT-nya 30, ketinggiannya 40, VT kuadratnya 900. Untuk derajat bebas, VT-nya 20, hanya 20, VT kuadratnya 400. Hasilnya sama, dan ini adalah grafik dari GLWB tadi. Nah, langsung saja kita close. Ternyata kebesaran kita coba kecilkan agar tulisan X labelnya bisa terbaca. Nah, untuk perintah dari hapus ini kita panggil view callback. Klik kanan, kita callback. Kita tunggu. Nah, ini adalah fungsi dari push button. Di sini saya akan membuat perintah untuk menghapus, yaitu set yang ini tadi. Kita copy saja. Kita tulis di sini. Kita paste set handles dari edit 1. Edit 1. Ini string. Kita rubah. Kita tutup kurung. Ini sama. Kita copy saja. Kita paste 1, yang kedua. Kita copy. Kita paste lagi untuk edit 3. Edit 4. Edit 5. Edit 6. Kita hapus. Kita copy dulu. Langsung saja biar lebih cepat. Kita paste, lalu kita buat bantu X1 sama dengan I, Y1 sama dengan I, lalu plot X1, Y1. Ini berfungsi untuk menghapus dari kurvanya tadi. Lalu kita copy saja biar lebih cepat. Kita paste ya. Jika sudah, kita coba klik run. Kita ulangi seperti tadi, waktunya 5. Kita coba hitung. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, jika sudah, coba kita hapus. Nah, sudah. Ini sudah terhapus perintahnya. Kita
Kita coba hitung lagi. Kecepatannya 5, waktunya 1, kecepatannya 2. Kita coba hitung lagi. Nah, ini adalah outputnya. Yang baru lagi hasilnya beda lagi sesuai tadinya dalam bentuk grafiknya. Lalu coba kita hapus lagi. Nah, selanjutnya untuk perintah dari push button 3, untuk perintah keluar kita berikan lagi, kita klik callback. Kita tunggu. Nah, ini adalah coding dari push button 3. Untuk membuat codingnya, sini saya ambil perintah bagaimana keluar dari aplikasi Beli. Untuk keluar perintahnya button sama dengan quest DLG. Quest DLG ini adalah untuk memanggil kotak dialog yang akan dibuat. Misalnya, apakah Anda yakin untuk keluar? Untuk keluar, kita akan ketik, lalu exit yang tulisannya adalah exit dialog. Ya, untuk perintah nanti ya, ada tidak. Untuk membuat perintah, saya akan mengambil coding perintah switch dan chess untuk mengambil perintah alternatif untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan nantinya. Switch button yaitu case, pilihan yang pertama yaitu ya. Ini artinya jika kita memilih ya, kita menampilkan display exiting network. Lalu toss bentuknya. Nah, untuk pilihan jika tidak, kita pilih perintah case tidak. Case tidak yaitu quit cancel. Oke, sudah end. Kita coba setelah kita run, yaitu kecepatan awalnya 10, percepatannya 5. Kita coba, sudah muncul hasilnya, grafiknya juga sudah seperti ini. Coba kita hapus. Nah, untuk keluar maka seperti ini. Nah, akan keluar dari perintah tadi exit dialog. Apakah kamu yakin untuk keluar? Jika tidak, klik tidak. Lalu ketika kamu iya, coba klik ya. Maka akan keluar dari tampilan GUI itu sendiri. Itulah sekian dari saya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.